Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mode pembelajaran teks deskripsi untuk kelas 7. Dengan mata kuliah dengan dosen yang mengampu yaitu Profesor Dr. Lanis Ani Rahmawati, MA PhD. Dengan anggota kelompok kami yaitu Dini Fatin Rofi'a dengan NIM akhir 25, Dina Ulemawarni dengan NIM akhir 29, Maura Prilita Waharani dengan NIM akhir 49, Bilqis Sukrani Tunggal dengan NIM akhir 85. Di sini kami menggunakan LMS yaitu Google Classroom. Pengertian Google Classroom. Google Classroom merupakan alternatif yang bisa digunakan untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar berbasis e-learning. Penggunaan Google Classroom sangat user-friendly sehingga mudah digunakan serta diimplementasikan di institusi pendidikan. Aplikasi ini mudah digunakan untuk para guru. Namun, masih banyak sedikit guru yang menggunakan aplikasi ini, sehingga dianggap sedikit sulit dibandingkan dengan aplikasi lain seperti WhatsApp. Tetapi, jika sudah mengetahui cara menggunakannya, justru aplikasi inilah yang dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran, khususnya dalam penilaian hasil kerja siswa. Target di kalangan siswa SMP yang memakai Google Classroom, karena kebanyakan masih berada dalam transisi pengembangan kognitif, sosial, serta emosional, serta mereka memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, mulai mengembangkan kemampuan abstrak dan logis. Yang kedua, mampu memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Keempat, umumnya sudah familiar dengan teknologi digital dan internet. Yang selanjutnya, mampu menggunakan perangkat digital untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Selanjutnya, memiliki potensi untuk belajar dan menggunakan LMS seperti Google Classroom. Materi pembelajaran teks deskripsi. Materi pembelajaran teks deskripsi ini mampu memberikan acuan sebagai pembelajaran yang relatif menginspirasi bagi kalangan siswa yang menggunakan aplikasi Google Classroom. Dengan aplikasi tersebut, mereka mudah memahami materi yang relevan. Mengapa memilih materi teks deskripsi di Google Classroom? Yang pertama, fleksibilitas dan aksesibilitas. Google Classroom memungkinkan materi teks deskripsi diunggah dalam berbagai format, misalnya dokumen, PDF, slide presentasi, sehingga siswa dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Platform ini juga mendukung pembelajaran sinkron dan asinkron, memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik dan berinteraksi dengan siswa secara fleksibel. Yang kedua, organisasi dan manajemen materi. Google Classroom menyediakan struktur yang terorganisir untuk materi pembelajaran, memungkinkan guru untuk mengatur teks deskripsi ke dalam topik atau modul yang berbeda. Fitur tugas dan penilaian memungkinkan guru untuk memberikan tugas menulis teks deskripsi, mengumpulkan pekerjaan siswa, dan memberikan umpan balik secara efisien. Next. Yang ketiga, interaktivitas dan kolaborasi. Fitur komentar dan forum diskusi di Google Classroom memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan materi teks deskripsi, mengajukan pertanyaan, dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Guru dapat menggunakan fitur ini untuk memfasilitasi diskusi kelas dan mendorong partisipasi siswa. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Google Classroom memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, baik bagi guru maupun siswa. Integrasi dengan layanan Google lainnya, misalnya Google Drive, Google Dokumen, memudahkan berbagai dan mengelola materi pembelajaran. Dengan demikian, Google Classroom menyediakan platform yang efektif untuk menyampaikan materi teks deskripsi, memfasilitasi pembelajaran interaktif, dan mengelola tugas penilaian. Next. Manfaat Google Classroom. Manfaat Google Classroom untuk mengakses media pembelajaran dan materi atau sumber ajar yang diberikan oleh guru dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Salah satunya adalah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia, baik peningkatan minat belajar sampai kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fungsi Google Classroom. Yang pertama, berbagi materi pelajaran atau silabus. Yang kedua, memberikan atau mengirimkan tugas.
Yang ketiga, mengadakan ujian atau kuis tanya jawab secara interaktif. Yang keempat, melihat tugas pendatang lewat Google Calendar. Next. Mengapa menggunakan Google Classroom? Yang pertama, untuk memperampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa atau Google Group. Yang kedua, mengelola tugas dan materi. Yang ketiga, memungkinkan proses belajar atau mengajar tetap berlangsung meskipun tidak berada di dalam kelas fisik. Next. Kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Kelebihannya yaitu sangat mudah digunakan untuk pemula. Yang kedua, mudah mengelola tugas yang diberikan. Yang ketiga, gratis. Yang keempat, mudah meninjau tugas. Yang kelima, semua file masuk ke dalam Google Drive. Kekurangannya yaitu aplikasi ini tidak bisa langsung memberi nilai atau hasil kerja yang telah dibuat oleh siswa. Yang kedua, saat menggunakan Google Classroom, pastikan koneksi internet baik karena Google Classroom hanya bisa digunakan saat koneksi internet yang cukup baik. Next. Fitur-fitur Google Classroom. Secara umum, fitur-fitur yang ada pada Google Classroom adalah e-learning, memberikan pengumuman, memberikan tugas, memberikan nilai, merapikan dokumen di Google Drive ketika file dari siswa atau mahasiswa diupload ke dalam Google Classroom, membuat survei, membuat pertanyaan, dan sebagainya. Fitur tersebut sebenarnya bisa dikombinasikan lebih hebat lagi dengan penggunaan media yang masih terintegrasi dengan produk Google lainnya, seperti Google Drive, atau online storage, atau tempat menyimpan file secara online. YouTube, upload video, Google Form, membuat form quiz, survei, soal, dan sebagainya. Google Docs, Google Spreadsheet, dan sebagainya. Fitur dalam Google Classroom membuat tugas dan dapat dimanfaatkan untuk membuat tugas pekerjaan rumah untuk murid. Saat membuat tugas, guru dapat mengunggah dokumen yang diperlukan untuk dibaca dan dikerjakan murid. Murid akan menerima pemberitahuan email tugas baru. Para murid dapat menyerahkan tugas setelah selesai dan Anda kemudian dapat menilai tugas tersebut. Tata cara mengakses Google Classroom. Akses yang dipilih melalui aplikasi. Mengakses browser yang ada di komputer desktop maupun dengan aplikasi Google Classroom yang sudah diinstal di handphone. Pastikan koneksi internet cukup baik karena Google Classroom hanya bisa dijalankan secara online. Jika pengguna Android, aplikasi Google Classroom dapat langsung diunduh di Google Play Store. Sketsa atau rancangan Google Classroom kami seperti ini. Ini kesimpulannya dari presentasi hari ini, penilaian efektif dengan menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu guru dalam melakukan penilaian khususnya pada ranah afektif selama pembelajaran daring. Karena fitur-fitur yang disediakan Google Classroom sesuai dengan kemudahan penilaian afektif untuk siswa dan kelebihan dari Google Classroom juga dinilai lebih banyak daripada kelemahannya. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.